Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menyertai dan memelihara hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam segala perkara. Dan hari ini yang menjadi renungan bagi kita ialah firman yang tertulis, terambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Bapak Ibu Saudara, kisah ini ialah di mana ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan lalu sampai di Gunung Sinai, maka Musa datang menghadap Allah dan Allah datang menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Dan firman yang tertulis itu ditulis di atas 2 loh batu. Musa menuliskannya selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara. Ia menuliskannya sebagai ketetapan, sebagai perjanjian Allah dengan Israel. Yang pertama, Allah berjanji bahwa Allah akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menghalau bangsa-bangsa yang ada di depan mereka. Sebab tujuan bangsa Israel ialah masuk ke tanah perjanjian, dan di hadapan mereka ada banyak bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Tapi Allah berjanji, jangan takut, aku yang akan menghalau mereka. Allah berjanji akan menghalau bangsa-bangsa itu dan mereka boleh sampai di tanah perjanjian. Lalu yang kedua, Allah berjanji, Keluaran 34 ayat yang ke-24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Bapak Ibu Saudara, Allah berkata kepada bangsa Israel, ya, jika nanti kamu sudah sampai di tanah perjanjian, sudah sampai di tanah Kanaan, sudah tinggal di tanah perjanjian, hidup di tanah perjanjian, ya, menguasai tanah perjanjian, maka Allah berkata, haruslah engkau beribadah kepada Allah 3 kali setahun dan berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan firman-Nya, kepada firman yang tertulis. Ya. Allah memberikan 2 loh batu. Di sana ada 10 hukum Taurat. Juga ada ketetapan-ketetapan Allah. Maka mereka harus berpegang teguh kepada hukum itu, kepada hukum yang tertulis itu ketika mereka sudah sampai di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa atas tanah Kanaan. Ternyata mereka diceritakan di dalam Hakim-Hakim dan kitab-kitab selanjutnya, mereka menjadi bangsa yang memberontak. Mereka menjadi bangsa yang tidak setia terhadap perjanjian yang tertulis itu. Bahkan mereka menabrak seluruh perjanjian yang tertulis itu, di mana mereka harus meruntuhkan mesbah-mesbah korban kepada Allah-Allah lain. Mereka harus menghancurkannya, tapi malah mereka tidak menghancurkannya. Bahkan mereka malah menyembah kepada Allah-Allah orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka benar-benar meninggalkan Tuhan, meninggalkan apa yang difirmankan Allah yang tertulis ini. Sehingga karena perbuatan itu mereka menjadi bangsa yang dihukum oleh Allah. Dan bangsa itu tercerai-berai lagi, saudara. Bangsa itu ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, akibat daripada ketidaktaatan mereka, mereka dihukum. Dan ketika mereka ada di bawah hukuman, kalau mereka mati, mereka pasti binasa. Hukum yang tertulis itu tidak membawa keselamatan bagi mereka, tapi malah membawa mereka kepada kebinasaan. Karena mereka tidak dapat melakukannya, mereka tidak mampu setia melakukannya.
Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah melihat bangsa Israel tidak sanggup, tidak mampu melakukan hukum yang tertulis. Maka Allah karena kasihnya yang besar memberikan hukum yang kedua, yaitu hukum kasih karunia. Yesus dikaruniakan. Jadi hukum kasih karunia ialah Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka ia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Inilah hukum yang diberikan Allah. Hukum yang kedua, perjanjian yang baru kepada bangsa Israel dan kepada semua manusia. Bapak Ibu Saudara, untuk mewujudkan hukum kasih karunia itu, memang prosesnya begitu berat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal, sang firman itu diutus menjadi manusia. Ketika ia menjadi manusia, maka ia lahir terhina saat itu. Belum ada orang yang lahir sehina itu Bapak Ibu Saudara. Lahir di kandang domba, di atas palungan Bapak Ibu Saudara, tempat makanan ternak. Tapi supaya digenapi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ia yang mulia rela menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi mulia. Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Lalu ketika Yesus telah dewasa, maka ia harus melakukan bagiannya, melakukan perintah Allah, yaitu memberitakan hukum kasih karunia itu. Akulah jalan kebenaran, akulah pintu, akulah terang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Yesus menyampaikan akulah yang adalah hukum kasih karunia itu, kebanyakan menolak dia Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel menolak, bangsa umat pilihannya menolak. Ada banyak yang menolak, bahkan pemimpin-pemimpin agama menolaknya, ya, mempersalahkannya, memfitnahnya, dan terakhir menangkapnya Bapak Ibu Saudara, menangkap, menghukum, mengadili, dan menyalibkannya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi puji Tuhan, Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa hukum kasih karunia itu telah terwujud, telah nyata, telah terjadi. Olehnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, ia menampakkan diri, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, kepada saksi-saksi Allah itu, beritakanlah kabar kebenaran itu, beritakanlah Injil yang adalah hukum kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudara, hukum kasih karunia Allah sendiri yang mengerjakannya. Bukan kita Bapak Ibu Saudara, Allah yang mengerjakannya. Ia karuniakan Yesus yang adalah sang firman itu. Ia karuniakan, ia korbankan. Setelah dikorbankan, mati bangkit. Setelah bangkit, naik ke surga. Setelah naik ke surga, ia mencurahkan rohnya, lalu memenuhi para murid-muridnya. Ya, setelah memenuhi para murid-muridnya, murid-muridnya memberitakan Injil yang adalah hukum kasih karunia itu. Semua oleh Allah. Dan jika saya dan saudara pun dapat percaya kepada hukum kasih karunia, itu pun oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Yang tadinya kita terpisah dengan Allah, sekarang kita berkenan. Akhirnya Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara. Dan Allah yang tinggal dalam hidup saya dan saudara adalah firman Yesus itu sendiri. Sehingga firman itu tinggal di dalam loh hati kita. Dia tidak lagi menjadi perintah, dia tidak lagi menjadi firman yang tertulis, tapi sudah menjadi firman yang menjadi roh, yang menyatu dengan hidup kita. Sehingga oleh dirinya yang hidup dalam kita dan rohnya yang tinggal dalam kita akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika ada yang belum percaya, belum yakin menerima hukum kasih karunia itu, datanglah kepada Kristus Yesus Tuhan. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu akan dibenarkan, hidupmu akan berkenan kepada Allah dan hidup bersama dengan Allah, dan akan dibaharui dan dilepaskan dari kebinasaan kekal. Dan bagi saya dan saudara yang telah menerima hukum kasih karunia, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada iman itu sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan yang telah melakukan segala sesuatunya bagi kita semua.
Shalom.